私の生まれ育ったクローズ町。これからお話しするのは、この町で起こった奇妙な出来事の数々です。Kali ini kita akan membicarakan sebuah manga masterpiece buatan Junji Ito, yaitu Uzumaki. Mungkin beberapa bakal merasa asing dengan series ini karena emang jarang juga dibahas di YouTube. Yang padahal manga-manga milik Junji Ito ini bisa dibilang, aku bilang masterpiece gitulah dalam horor, atau bisa dibilang master manga horor. Aku bilang masterpiece bukan karena lebay, tapi memang series milik Junji Ito ini tuh menjadi salah satu kiblat manga dalam sebuah penggambaran atau sebuah penceritaan. Kita bisa ambil bukti kecilnya seperti contoh Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man, di mana keduanya mengambil banyak referensi dari manga milik Junji Ito terkhususkan pada series Gyo dan Uzumaki. Tapi kita nggak bakal bahas semuanya. Kali ini kita akan fokuskan untuk melihat lebih dalam terkait manga milik Junji Ito yang berjudul Uzumaki. Karena manga satu ini tuh paling banyak menyita perhatian dari seluruh series miliknya Junji Ito, dan juga salah satu series yang paling tinggi di popularitasnya. Uzumaki Spiral into Horror. Dari awal cerita, kita sudah tahu jika kota yang ditinggali oleh Kirie dan Shuichi terkena kutukan spiral. Yang kalau kita sinkronkan sampai akhir cerita, semua itu bukan karena kutukan spiral, tapi kota yang mereka tinggali sejatinya memang kota spiral. Jadi kota tua spiral yang dihancurkan kemudian dibangun ulang dengan bangunan modern. Kemudian dihancurkan lagi oleh sebuah kejadian-kejadian spiral untuk mengembalikan kembali kotanya ke sedia kala. Jadi simpelnya ibarat sebuah bangunan horor yang tidak bisa dirubah. Biasanya kan di Indonesia banyak tuh mistis-mistis kayak gitu. Tapi yang menjadi unik dari manga ini menjadikan spiral sebagai unsur utama dalam segala aspek ceritanya. Jadi kalian tidak akan melihat hantu yang memasang muka mengerikan. Dalam garis besar, manga ini memberikan horor secara situasi atau kejadian, bukan bersifat jump scare atau bersifat sosok yang mengerikan. Semua hal akan menjadi spiral. Itulah kenapa manga ini bernama Uzumaki. Karena Uzumaki ini berarti spiral. Makanya lambang keluarga Naruto itu bentuknya spiral juga. Oke, kita kembali ke topik. Aku benar-benar takjub dengan Junji Ito, di mana dia paham cara bermain sebuah simbol untuk menghasilkan kesan horor. Sejatinya, spiral memang sudah menjadi sebuah simbol yang sangat mistis. Spiral memberikan kesan-kesan yang membingungkan atau absurd. Itu alasan ketika kita membaca manga ini, kita selalu diberikan sebuah kejutan-kejutan yang sangat membingungkan. Dari awal membaca, sebenarnya kita sudah diberikan bagaimana konteks plot cerita bakal bekerja dari spiral itu sendiri. Semakin jauh bergerak, semakin terjerat. Itulah konteks spiral dalam Uzumaki, di mana kita melihat Shuichi dan Kiri terlalu jauh terjerat dalam sebuah kejadian-kejadian kutukan spiral, sehingga membuat mereka ini tidak bisa kabur. Bahkan Shuichi mengatakan jika dirinya sudah tidak bisa lolos dari kotanya. Analogi ini sesimpel kalian melihat spiral, sebuah garis melingkar yang semakin masuk ke dalam. Itulah situasi kondisi Shuichi dan Kiri. Mereka semakin masuk ke spiral itu sendiri.
Atau simpelnya, spiral itu sebuah bentuk yang menarik objek tertentu masuk ke dalam titik pusat pusarannya. Makanya Uzumaki ini memberikan sebuah gambaran pemaknaan spiral galaksi atau alam semesta kita yang berfokus bergerak ke dalam satu titik. Dan itulah nasib Shuichi dan Kiri. Mereka tidak mencoba keluar, tetapi mereka mengikuti lingkaran plot yang akan terjadi, sehingga membuat mereka ini pada akhirnya menjadi spiral juga. Di samping itu, Junji Ito ini selalu mencari cara untuk menggabungkan hal-hal di kehidupan kita sebagai sajian horor di mangganya. Dalam konteks spiral Uzumaki, Junji Ito ini menarik semua gaya bentuk spiral di kehidupan kita. Let's say angin topan, cangkang siput, labirin spiral, bahkan hingga ke garis spiral di jari kita. Yang akhirnya membuat kita ini memperhatikan segala bentuk spiral dalam kehidupan kita. Dan kemudian membuat kita ini merasa kalau spiral itu disturbing gitu kan. Dan diakhiri jika kita merasa spiral itu adalah sebuah bentuk yang menakutkan. Junji Ito sangat paham cara menjalankan permainan psikologi pembacanya. Beberapa kejadian di Uzumaki ini memperlihatkan jika setiap orang yang terkena spiral selalu menjadi pusat perhatian. Simple answer-nya itu juga spiral ini sebuah hipnotis gitu. Beberapa kali Shuichi ini selalu berkata kalau dia ini nggak pengen melihat spiral karena dia ini merasa pusing saat melihat motif bentuk seperti itu. Tetapi itulah spiral, menarik ke sebuah titik atau memusatkan perhatian ke dalam satu titik. Bahkan adik kelasnya Kiri menjadi populer karena menjadi pusat perhatian, tetapi dia mati karena tersedot spiral di dahinya. Di bagian akhir, Shuichi dan Kiri pergi ke titik pusat spiral, di mana dia menemukan City of Spiral atau kota spiral, di mana semua manusia ini tersedot ke dalam sana, dan mereka semua kehilangan kesadaran mereka. Dan mereka hanya melihat sebuah bola spiral raksasa di kota tersebut. Tapi uniknya, kalau aku perhatikan, bola spiral ini tuh semacam kamera CCTV gitu ya, di mana Shuichi ini berkata kalau spiral itu sudah dari lama memperhatikan kita. Tapi pada akhirnya Kiri dan Shuichi sudah tidak sanggup berjalan lagi dan mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di sana sambil berpelukan. Yang akhirnya mereka juga terkontaminasi spiral juga, sehingga membuat tangan mereka menjadi spiral. Semua orang pada akhirnya jatuh ke kota spiral, sisanya mati, tidak ada yang lolos. Tapi sepertinya Junji Ito ini lupa bagaimana nasib adiknya si Kiri yang sudah menjadi siput. Karena terakhir dia ini disuruh kabur oleh kakaknya. Jadi adiknya Kiri yang menjadi siput ini adalah satu-satunya yang hidup sepertinya. Tapi lepas dari itu, manga ini memberikan sebuah kesan dan experience yang cukup mengerikan bagi beberapa orang. Beberapa kali aku merasa aneh, terkadang juga merasa jijik. Jadi perhatikan diri kalian kalau misalnya mau baca manganya milik Junji Ito ini. So sepertinya gitu aja, makasih yang udah menonton. TMM, see you next video.